Pemilik nama lengkap Komjen Pol Darma Pongrekun ini merupakan pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, 12 Januari 1966. Pria berusia 56 tahun ini menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Stik Lemdikpol di tahun 1995. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya ke Sespim Polri dan lulus di tahun 2002. Komjen Darma juga melanjutkan pendidikan strata 2-nya di dua universitas berbeda, yakni Universitas Bayangkara dan mengambil Magister Manajemen. Kemudian lanjut lagi di Universitas Gadjah Mada dan mengambil Magister Ilmu Hukum. Selain itu, Komjen Darma juga mengambil pendidikan kejuruan PA Jurserse di tahun 1988, Bahasa Inggris di tahun 1990, Intel POA di tahun 1992, FBI National Academy tahun 2005, dan Diklat Ahli Hukum Kontrak Konstruksi dan Non-Konstruksi tahun 2007. Sebagai seorang perwira tinggi Polri, kesuksesan yang diraih Komjen Darma tidak lepas dari campur tangan sang ayah. Diakui dirinya sang ayah adalah sosok yang sangat berjasa, hingga dirinya terjun ke dunia kepolisian hingga saat ini. Sempat ingin mengundurkan diri, Komjen Darma diperingatkan oleh sang ayah untuk menahan keinginannya tersebut dan mencoba mengambil hikmah dari masalah yang dihadapinya. Sang ayah yang bekerja sebagai seorang jaksa tentu juga punya banyak pengalaman yang bersentuhan langsung dengan kepolisian. Olehnya, dedikasi sang ayah begitu terasa saat Komjen Darma merasa ingin menyerah. Diakui juga oleh Komjen Darma bahwa orang tuanya tidak pernah meminta agar dirinya memberikan materi. Cukup mendengarkan petuah mereka saja, orang tua Komjen Darma sudah merasa begitu bahagia dengan sang anak. Setelah membahas kehidupan awal seorang Komjen Darma, selanjutnya kita membahas sepak terjangnya selama berkarir di kepolisian. Lulusan Akpol tahun 1988 ini memiliki pengalaman di bidang reserse. Meski mengaku tidak punya cita-cita menjadi seorang polisi, namun kini selama berkecimpung di dunia kepolisian, Komjen Darma banyak menduduki berbagai jabatan penting. Karirnya dimulai ketika Komjen Darma diangkat menjadi Danton Gasus Poltabes Bandung, Polda Jawa Barat. Dari situlah karir kepolisian Komjen Darma terus menanjak hingga terpilih menduduki posisi sebagai Pamen Polda Bengkulu. Bisa dipastikan karir Komjen Darma terus menanjak. Dirinya sempat menduduki jabatan sebagai Ditipit Narkoba di tahun 2016, lalu terpilih lagi sebagai Karo Renmin Bareskrim Polri di tahun yang sama. Di tahun ini pula Komjen Darma meraih pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Setelah itu Komjen Darma ditugaskan di Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN di tahun 2018. Komjen Darma juga berhasil meraih pangkat Inspektur Jenderal Polisi di tahun ini. Komjen Darma kemudian ditunjuk untuk menduduki posisi Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN di tahun yang sama. Setahun menjabat, Komjen Darma diangkat menjadi Wakil Kepala BSSN. Namun di tahun 2021, Komjen Darma ditarik kembali dan menjadi analis kebijakan utama di bidang Janbang Lemdiklat Polri hingga saat ini. Dirinya dimutasi dari tubuh Polri berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor ST-2279-X-Cap-2021. Komjen Darma lalu digantikan oleh Irjen Sutanto. Berkat ketekunannya saat menjabat di BSSN, Komjen Darma juga tercatat sebagai dosen utama di Stik Lemdikpol. Meski banyak berurusan dengan bidang reserse dan narkoba, Komjen Darma juga sempat mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Jenderal Bintang 2 ini lalu lolos seleksi bersama dengan 8 calon pimpinan KPK yang berpangkat Jenderal Polisi lainnya. Di antaranya ada Irjen Antam Novambar, Brigjen M. Iswandi Hari, Brigjen Bambang Sri Herwanto, Brigjen Agung Makbul, Irjen Juwangsi, Brigjen Sri Handayani, Irjen Firly Bahuri, dan Irjen Ike Edwin. Komjen Darma dan ke-9 Capim KPK tersebut termasuk dalam 104 orang yang lolos uji kompetensi Capim. Namun pada perjalanannya Komjen Darma harus berlapang dada menerima kekalahannya dan Irjen Firly Bahurilah yang terpilih dalam pencalonan tersebut. Selain ahli di bidang reserse, Komjen Darma juga punya keahlian lain yaitu menulis buku. Dirinya menulis sebuah buku dengan judul Indonesia dalam Rekayasa Kehidupan. Di dalam bukunya tersebut, Komjen Darma menuliskan banyak hal kaitannya dengan fenomena saat ini. Polisi yang sempat ingin mengundurkan diri di tahun 2009 ini mengatakan, saat ini warga dunia sudah digiring menuju sistem dunia yang dikendalikan sepenuhnya oleh elit global. Selain itu, berkat dedikasinya di kepolisian, Komjen Darma pernah diberikan penghargaan Anugerah Adi Makayasa. Penghargaan ini diberikan kepada Komjen Darma sebagai lulusan terbaik Akpol.
Tahun 2019 kemarin menjadi tahun yang cukup memorial di benak seorang Komjen Dharma. Ini karena dirinya yang viral lantaran dirinya mengungkap agenda buruk dunia. Di awal pandemi tahun 2019 lalu, Komjen Dharma pernah menjelaskan soal agenda globalis ini melalui kanal YouTube pribadi miliknya. Tadi sudah mulai masuk kepada prakteknya. Saya akan menyampaikan kondisi terkini bangsa kita. Kita semua sudah tahu teorinya, kita sudah tahu semua sejarahnya. Tetapi kenapa kita tidak berhasil? Kenapa sekarang Indonesia mulai goyang? Karena kita tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi yang akan menghancurkan bukan saja Indonesia tetapi seluruh dunia. Catat ini seluruh dunia. Kenapa? Mereka bekerja secara terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa struktur? Karena dia punya organisasi besar dengan sistem perekonomian yang dia kuasai di seluruh dunia. Kemudian kenapa sistematis? Karena mereka bergerak begitu halus, step by stepnya jelas, pelan-pelan, dan kita terhipnotis untuk ikut menerimanya. Komjen Dharma menyebut elit global bekerja secara terstruktur, sistematis, dan masif. Agenda global ini disebut-sebut terjadi di tengah pandemi COVID-19. Kini setelah beberapa waktu berlalu, Komjen Dharma kembali disebut-sebut lantaran dianggap sebagai saingan terberat Bjorka. Kegigihan dan ketekunannya mendalami cyber dan bertugas di BSSN memang membuat Komjen Dharma ditandai sebagai lawan bagi hacker nakal. Namun tak lagi aktif di BSSN, kini pria yang sering tampil dengan batiknya itu sering membagikan kalimat-kalimat motivasi di akun Instagram pribadinya. Dirinya juga kerap membagikan buah pikirannya yang kritis dan tak jarang saling bertukar pikiran dengan warganet yang melihat postingannya. Selain di Instagram, Komjen Dharma juga banyak membagikan kesibukannya di kanal YouTube miliknya. Tampak Komjen Dharma sedang memberikan motivasi dan khotbah keagamaan di beberapa kesempatan. Selain aktif di sosial media, Komjen Dharma juga aktif berdiskusi di PT IKA. Seperti yang terbaru, Komjen Dharma menjadi pembicara dalam kegiatan diskusi tentang HAM dan demokrasi kepada puluhan mahasiswa Strata 2 PT IKA.